Subuh menjelang, suara azan berkumandang, dingin terasa menusuk tulang, menimbulkan romansa ranjang. Tanpa suatu kesengajaan, dua insan sedang berpelukan. Bagaikan hilang kesadaran, sama-sama mencari kehangatan. Hingga satu mata mulai terbuka perlahan. Anjir, bro, au! Alvaro jatuh terpental saat Alvin yang syok menendangnya begitu saja saat mengetahui bangun-bangun tubuhnya berada dalam pelukan Alvaro. Sorry, sakit, maaf, gue refleks. Lagian, kenapa gue bisa meluk elo? Ya gak tahu kenapa. Kok tanya aku? Guling kamu mana? Bukannya semalam guling sebagai pembatas di antara kita. Itu gulingnya, kenapa gulingnya bisa jatuh? Yang mana aku tahu. Yang jelas aku semalam gak berbuat macam-macam sama kamu. Yaudah, lupakan. Lebih baik kita sholat subuh, terus lo pulang. Semakin gue deket sama lo, semakin banyak keanehan yang terjadi. Iya, aku langsung pulang saja. Siang hari kemudian di Kerwas. Vin, kamu kenapa kok tumben gak seceria biasanya? Tanya Bang Badrun. Gak apa-apa bang, gue lagi mikirin cowok kemarin aja. Emang kenapa Vin? Jangan-jangan kamu naksir sama dia? Tanya Mas Topik. Enak aja. Enggak lah mas. Mas tahu nggak? Ternyata dia tetangga baru gue mas. Dan semalam gue tidur sama dia. Hah? Kok bisa Vin? Kok cepet banget? Iya Vin. Gimana ceritanya? Pagi kenalan. Malam kelonan. Gue nggak kenalan. Gue juga nggak kelonan. Lah, tapi buktinya kok bisa kejadian kayak gitu? Gak tahu mas, semua kayak datang secara tiba-tiba. Bapak ibu sama adik gue tiba-tiba akrab sama dia. Sampai ibu ngajak dia makan malam. Semalam pas mau pulang hujan gede, petir menyambar. Nyokap nyuruh dia tidur sama gue. Dan asal abang tahu, pagi-pagi gue pelukan sama dia. Waduh Vin, kamu udah berubah jadi homo Vin. Mas Topik, gue gak mau jadi homo mas. Tapi anehnya semalam dia dengan pedenya mengklaim gue sebagai jodohnya. Wah, amazing. Amazing palelo mas. Mana omongannya Sakti lagi. Sakti gimana Vin? Sakti bang, bapak gue menang togel karena habis tanya dia. Ibu gue dapat arisan berkat dia. Dan adik gue selamat dari celaka karena firasat dia bakal ada hujan petir. Dan ternyata ajaib, bener-bener turun tuh hujan. Gue jadi bingung kalau sampai apa yang diomongin dia kalau gue jodoh dia itu benar. Gawat bang, gue gak mau jodoh gue sama-sama Batang bang. Ucap Alvin merengek-rengek mengoyak-ngoyak badan Bang Badrun. Apaan sih Vin? Kayak bocah aja. Tunggu, kamu bilang omongannya sakti dan terbukti. Emang dia dukun? Semi dukun bang, dia berprofesi sebagai peramal. Peramal? Iya, abang tahu sendiri kan gue paling anti sama peramal. Beda sama abang yang suka baca-baca ramalan bintang. Jadi dia peramal? Berarti bisa baca kartu tarot? Ya pastinya. Yang datang ke dia juga orang-orang berdasi bang. Pengusaha. Gila, anterin abang ke sana Vin. Abang pengen tahu Kerwas abang gimana ke depannya. Pokoknya abang mau tanya-tanya masalah karir, keuangan, dan macam-macam. Ya abang, gue curhat bang. Udah, urusan homo abang gak peduli. Terserah kamu mau homo kek, enggak kek. Yang penting kamu tetap kerja yang benar. Kok malah dukung gue homo sih? Ya daripada kamu mainan cewek gak jelas. Abang gak waras nih. Aku juga mau ikut Vin. Aku mau tanya, siapa yang bakal menang bola besok malam di kampungku? Aku diajak taruhan sama teman kampung soalnya. Pada gak ngerti perasaan gue. Di tempat lain, di rumah Alvaro, sudah ada mobil-mobil mewah sudah terparkir, yaitu hendak berkonsultasi. Di saat yang bersamaan, karena dan dengan sangat malas dan terpaksa, Alvin sedang mengantar Bang Badrun ke rumah Alvaro. Sedangkan Mas Topik menjaga Kerwas. Dan begitu sampai di rumah Alvaro, sudah ada dua security berbadan besar yang berada di gerbang rumahnya. Maaf, apa sudah ada janji? Belum bang, tapi gue kenal kok sama Faro. Maaf,
Kita tidak bisa mempersilahkan sembarang orang masuk jika belum ada janji. Ya, Vin, gimana dong Vin? Abang pengen konsul. Apa kamu gak punya nomornya? Lupa minta bang. Bang, gue bukan orang sembarangan ya. Rumah gue kelihatan. Gue tetangganya si Faro. Semalam dia numpang makan dan numpang nginep di rumah gue. Sombong amat sih. Saya tidak peduli. Kalau belum ada konfirmasi dengan bos saya tidak berani membiarkan. Ya, tapi bisa ditanyakan dulu gak sama bos lo? Bentar aja kok, keburu banyak yang nyuci mobil nih. Bro, aku masuk dulu, tanya si bos. Oke, kalau begitu tunggu sebentar, biar dikonfirmasi dulu sama si bos. Di ruang praktek, tok tok tok. Mas, bos, ada klien yang maksa bertemu, tapi belum ada janji. Siapa? Dia bilang tetangga si bos, yang semalam katanya si bos numpang makan dan nginep di rumahnya. Seketika wajah Alvaro menyungikan senyum. Suruh masuk dan tunggu di ruang tunggu. Baik bos. Mas Faro, kalau begitu terima kasih, saya akan mempertimbangkan semua apa yang dikatakan Mas Faro. Terima kasih banyak. Saya yang terima kasih Pak. Nanti gimana-gimana kabari saya ya Pak. Baik-baik, terima kasih. Selamat siang. Siang Pak. Begitu klien tadi pulang, Faro menuju ruang tunggu. Dan di sana sudah ada pria kriwil kesayangannya dan satu lagi ternyata pemilik car wash. Alvin? Faro, lo jangan GR ya. Gue kesini bukan mau nemuin lo, tapi bos gue yang mau konsultasi. Oh, begitu. Gak masalah. Kamu nemuin aku dengan alasan apapun itu, aku tetap senang. Mari masuk bang. Terima kasih. Silakan duduk. Alvin dan Bang Badrun pun masuk. Keduanya duduk di meja praktik Alvaro. Apa yang bisa aku bantu bang? Biasa, hanya sekedar tahu masalah karir sama pencintaan. Baiklah, silakan pilih 3 kartu. Setelah Alvaro mengocok kartu, Bang Badrun pun memilih 3 kartu yang diperintahkan Alvaro. Sedangkan Alvin terlihat ikut serius memperhatikan. Sudah mas. Abang. Ya, abang akan dilanda cinta segitiga dan abang harus dituntut lebih tegas. Hah? Cinta segitiga? Perasaan abang lagi jalanin sama satu perempuan saja. Nah kan, melenceng tuh ramalan. Gue bilang juga apa? Bang, jangan percaya sama peramal, bullshit. Ucap Alvin sembari menatap Alvaro. Namun Alvaro tak memasukkannya dalam hati. Faro hanya tersenyum menatap Alvin. Vin, kamu bisa diem gak? Biarkan Mas Faro konsentrasi. Yang dimaksud Mas Faro tadi kan akan. Itu artinya akan terjadi. Ya mudah-mudahan jangan terjadi. Biar abang gak puyeng. Terserah abang dah. Terus mas, apalagi? Abang juga harus hati-hati. Ada yang sirik sama usaha abang dan hendak membuat usaha abang bangkrut. Lah terus gimana cara menangkalnya dan mengetahui siapa orang yang sirik sama kita? Di kartu ketiga ini menunjukkan adanya seseorang yang bisa membantu dan menyelamatkan abang. Dan orang ini rupanya ada hubungannya dengan kisah cinta abang. Aduh, kok jadi ruwet gini ya? Gak ruwet bang, solusinya gampang. Udah jangan percaya ramalan, beres kayak gue. Faro, maaf ya, emang dia orangnya begini, asal ceplas-ceplos. Gak apa-apa bang. Oh iya, berapa? Ucap Bang Badrun mengambil dompet dari sakunya. Gak usah bang, kali ini gratis buat abang. Serius? Iya, cuma gitu doang. Wah, makasih banyak nih. Saya yang seharusnya terima kasih karena abang membawa orang spesial saya kemari. Ucap Alvaro menatap Alvin. Sama-sama, kalau begitu nanti kalau Mas Faro cuci mobil, saya kasih gratis biar Alvin lagi yang cuci. Yah, kok gue dikorbanin? Udah, kerja lagi, kasihan Topik sendiri di car wash. Kalau begitu abang pamit, makasih ya Faro. Sama-sama bang. Apa lihat-lihat? Faro hanya tersenyum geleng-geleng melihat tingkah Alvin. Semangat ya kerjanya, ucap Faro pada Alvin. Namun Alvin cuek.
dan mengacukannya. Tapi meski Alvin mengacukannya, ketika dia menyalakan motor dan motornya hendak jalan, Alvin masih sempat-sempatnya menoleh pada Faro yang masih berdiri dengan tampannya dan melambaikan tangannya pada Alvin. Begitu keduanya sampai di car wash, keduanya langsung terkejut karena tumben belum ada satupun mobil yang datang. Pik, belum ada mobil datang? Belum bang, tumben ya. Ya sudah, sabar aja. Abang mau sholat dulu. Pik, tolong beli makan siang buat kita ya, ini uangnya. Iya bang. Topik pun hendak menyalakan motor. Namun begitu dia hendak keluar, Topik mendapati seseorang yang mencurigakan. Yang tiba-tiba saja menaburkan tanah dan beberapa kembang 7 rupa di depan kerwas. Woi, jangan lari. Pik, siapa? Vin, kejar si Topik. Oke bang. Topik pun turun dari motornya, lalu mengejar orang misterius tadi. Namun sayang, orang tadi berhasil kabur. Mas Topik, ada apa mas? Ikut mas balik. Topik pun mengajak Alvin kembali ke car wash. Vin, lihat ini. Kembang 7 rupa. Tanah apa ini? Mas tahu, ini pasti tanah kuburan. Mas tahu ada orang yang sengaja mengirim ini. Ada apa, Pik? Vin? Bang, ada orang yang lempar kembang 7 rupa sama tanah kuburan. Cuma kabur tuh orang. Kurang ajar. Siapa yang sudah berani cari gara-gara kayak gini? Bang, sepertinya ada yang sengaja mengirim dan bertujuan mencelakai abang. Atau mungkin orang itu hendak membuat abang bangkrut. Tega banget sih. Kalau gue tahu orangnya bakal gue habisin. Perasaan abang gak pernah punya musuh. Gak pernah bikin masalah sama orang. Orang sirik itu tak peduli orang bikin gara-gara atau tidak. Lah terus, abang harus gimana, Pik? Vin, abang baru ingat tadi yang dikatakan si Faro. Oh iya bener. Abang tenang aja. Malam ini aku jaga di car wash. Aku tidur aja di sini. Apa kamu gak sibuk? Enggak bang. Jomblo kayak aku mau kemana? Ya sudah. Terima kasih banyak ya Pik. Sama-sama. Malam ini Alvin baru pulang. Dan ketika dia pulang, Alvin terkejut ketika melihat sebuah mobil berada di depan rumahnya. Alvin? Sekar? Alvin terkejut ketika mantan kekasihnya itu gak ada angin, gak ada hujan datang ke rumahnya. Ternyata mantan yang masih dicintainya itu kembali dari luar kota dan menetap kembali di kota ini. Mantan yang sekaligus teman kuliahnya dulu itu tampak makin cantik, membuat Alvin ingin kembali meski pernah ditolak berkali-kali. Karena Sekar hanya menganggapnya teman saja. Kapan datang? Udah setengah jaman dari tadi nungguin kamu sambil ngobrol sama ibu. Kamu apa kabar? Makin cantik aja, lama gak ketemu. Pasti kangen ya sama gue. Iya, aku kangen sama kamu. Tapi aku gak cuma kangen, aku kesini juga mau kasih ini. Undangan pernikahanku, kamu datang ya? Apa? Lo kawin? Tega banget sih. Gue pikir lo kesini mau balikan sama gue. Yah, gue ditinggal kawin. Jangan gitu ah, kayak anak kecil aja. Biar aku gak ninggalin kamu kawin, ya kamu kawin juga dong. Cari calon. Tuh, dengerin Nak Sekar. Dari kemarin main-main terus, gak ada yang diajak serius. Belum ada yang srek banget bu, yang nancep di hati. Ya udah, santai aja. Tapi kamu dateng ya, please. Sambil bawa cewek kamu. Cewek apaan? Iya, gue gak janji, tapi gue usahain dateng. Jangan baper dong. Kita kan temen. Iya. Lu gak buru-buru kan? Jangan balik dulu ya, gue kangen. Sebelum lo jadi bini orang, gue masih bisa dong jalan berdua sama lo. Gak kangen di pinggir kali sambil makan gado-gado? Kangen banget. Ya udah, tunggu ya, gue mandi dulu. Oke. Alvin pun mandi dan tak lama kemudian begitu siap, yuk.
Begitu Alvin dan Sekar baru melangkahkan kakinya keluar rumah, dari kejauhan, Faro baru saja keluar rumah dan berjalan menuju rumah Alvin. Mengetahui Faro hendak menghampirinya, Alvin dengan songongnya justru malah melingkarkan tangannya merangkul Sekar dan berjalan mengabaikan Alvaro. Alvaro pun tetap berjalan menghampiri Denny yang kebetulan sedang berjaga di konter pulsanya. Den, Mas, siapa cewek yang sama abang kamu, Den? Oh, Mbak Sekar, teman kuliah abang. Oh, ucap Faro terlihat murung. Kenapa, Mas? Gak apa-apa, Mas cuma mau beli pulsa listrik aja. Oh, iya, Mas. Malam harinya di Keros. Malam ini Topik sedang berjaga di Keros sendirian. Waktu tengah menunjukkan pukul 12:30 malam. Suasana nampak mencekam. Melihat pergerakan yang mencurigakan dari CCTV, Topik segera keluar. Dan ternyata benar, seseorang telah kembali datang dan menaruh sebuah bungkusan kain yang ditanam di tanah di depan Keros. Begitu Topik keluar dan membawa cangkul, Topik pun langsung membongkar tanah tersebut. Dan begitu berhasil membongkar gundukan tanah tersebut, Topik menemukan bungkusan berupa kain putih yang lagi-lagi di dalamnya terdapat tanah kuburan dan benda-benda tajam, juga wangi bunga kembang melati. Topik pun sesegera mungkin membuang bungkusan itu ke sungai yang tak jauh dari situ. Lalu begitu kembali, Topik mengambil air di sebuah ember. Lalu Topik membacakan ayat-ayat, kemudian mencipratkan air doa itu ke segala penjuru, mengitari Keros hingga ke bagian belakang. Dan begitu cipratan ember tinggal terakhir, Pik, keluar. Bang, aduh, sorry, abang datang gak ada suara, tahu-tahu di belakang aja, jadi basah deh, ucap Topik panik, lalu meletakkan ember dan mengelap wajah Bang Badrun dengan tangannya. Tangan Topik terus-menerus mengelap wajah Badrun. Namun entah mengapa, berkali-kali mengelus, wajah Badrun tetap basah. Dan mengapa Badrun terlihat diam saja. Pik. Pantas saja wajah Badrun tetap basah. Ternyata itu diakibatkan oleh air mata Badrun yang menetes deras. Bang, abang kenapa? Ucap Topik terkejut, melihat bosnya tampak menangis. Pik, cewek abang selingkuh. Apa? 5 tahun, Pik. 5 tahun abang sama dia. Bang, tenang bang. Tenang, duduk dulu bang. Pik, salah abang apa, Pik? Abang orangnya gak pernah macam-macam, Pik. Abang setia. Apapun kemauan cewek abang, abang turuti. Abang kasih. Tapi kenapa balasannya seperti ini, Pik? Salah abang apa, Pik? Sabar bang, sabar. Saranku, lebih baik ikhlaskan saja bang. Abang orang baik. Abang pasti dapat pengganti yang lebih baik. Lelaki baik seperti abang pasti banyak cewek yang mau. Pik, abang males pacaran lagi, Pik. Abang trauma sama cewek. Oh iya bang, malam ini aku dapat lagi. Lagi-lagi orang itu mengirim bungkusan di dalamnya. Ada tanah kuburan, ada paku-paku, silet, dan bunga melati. Tapi semua udah aku buang ke kali bang. Dan sama udah aku cipratin air suci. Jadi abang tenang aja. Semoga bisa menghalau aura jahat dan negatif. Pik, terima kasih ya Pik. Ternyata apa kata Faro benar. Abang ada yang sirikin. Yang sengaja mau buat abang bangkrut. Dan yang masih jadi pertanyaan, abang akan terjerat cinta segitiga. Abang masih bingung. Abang tidak pernah merasa selingkuh. Cewek abang cuma satu. Dan Faro bilang, orang yang membantu menyelamatkan abang adalah orang yang berhubungan dengan cinta segitiga itu. Siapa, Pik? Siapa? Ucap Badrun tiba-tiba mencengkeram dan menggoyang-goyangkan kedua bahu Topik. Sehingga tubuh Topik berguncang dan... Ups! Abang? Pik, kenapa abang baru sadar? Apa mungkin yang dimaksud Faro itu kamu, penyelamat abang? Bang, abang sadar bang. Abang, kita sama-sama laki-laki bang. Lagi pula, abang cuma sedang kalut dan patah hati. Mungkin abang lagi ngelantur.
Abang serius, Pik. Selama ini abang baru sadar. Kamu yang selalu ada buat abang. Di saat abang senang maupun abang dalam susah seperti ini. Bang, aku... Cups. Lagi-lagi Badrun mencium Topik. Dan entah mengapa Topik tak menolak. Abang tahu kamu bingung. Tapi abang bisa merasakan jika kamu sayang dan perhatian sama abang. Karena kalau tidak, kamu gak akan rela begadang malam-malam seperti ini buat abang. Iya kan? Iya sih bang, tapi bang, sudahlah. Abang lagi pusing. Tapi ketika abang cium kamu, pusing abang hilang seketika. Apa abang boleh ulangi cium kamu? Tapi bang, cups. Pagi harinya, pagi ini Alvin hendak berangkat ke car wash. Namun sebelum berangkat, Alvin disuruh Bu Asi mengantarkan tapi goreng untuk Faro. Dan kebetulan, Faro baru saja pulang dari jogging. Faro? Jawab Faro kembali dingin. Entah mengapa Faro terlihat cuek pada Alvin. Nih, nyokap nitip ini buat lo. Makasih. Ucap Faro meraih bungkusan dari tangan Alvin, lalu masuk ke rumahnya mengabaikan Alvin. Dih, gue dikacangin. Kenapa tuh anak? Merasa ada yang aneh pada sikap Faro, Alvin mencoba cuek. Dia melajukan motornya ke car wash. Dan begitu sampai car wash, Alvin melihat di sana sudah ada Bang Badrun dan Mas Topik yang terlihat aneh. Vin, tumben sekarang kamu rajin datang pagi. Iyalah bang, masa kesiangan mulu. Mas Topik kenapa jalannya ngangkang gitu? Ambeien mas. Vin, mulai sekarang gak ada yang ditutup-tutupi lagi dari kamu. Karena abang pengen kita bekerja harus jujur. Jujur dalam hal apapun. Dan kamu ingat gak sama kata-kata Faro? Apa hubungannya kerja jujur sama Faro? Ternyata dia benar peramal hebat. Kamu dengar sendiri kan, abang terlibat cinta segitiga. Terus, ternyata cinta segitiga abang itu Topik. What? Abang gila? Cewek abang dikemanain? Cewek abang udah selingkuh sama cowok lain. Dan sekarang cinta abang cuma Topik. Karena ternyata Topik juga baru jujur semalam. Kalau dia selama ini sebenarnya menyimpan rasa sama abang. Hanya saja dia takut dicap homo. Gila. Kenapa beberapa hari ini gue dikelilingi orang homo sih? Vin, Mas rasa gak ada salahnya kalau kamu nerima cinta peramal itu. Mas yakin omongan dia itu benar. Siapa tahu saja kamu jodohnya. Mas, homo jangan ngajak-ngajak dong. Sekarang abang tanya, kalau ternyata omongan dia benar gimana? Gue tetap kekeh gak percaya. Lagian apa enaknya main sama cowok? Lewat belakang lagi. Jangan komentar kalau belum merasakan, Vin. Abang, jangan ngeracunin apa? Nanti aja dibahas. Ada mobil datang, di situ. Tik, kalau pantatmu masih sakit, kamu istirahat aja dulu. Gak usah kerja, apalagi semalam kamu begadang jaga car wash. Gak apa-apa bang, santai aja. Mendengar percakapan Badrun dan Topik yang membahas pantat membuat Alvin merinding dan menggoyangkan tubuhnya. Lalu Alvin pun mencuci mobil yang baru datang. Dan sembari mencuci mobil, tiba-tiba saja Alvin memikirkan Alvaro yang sikapnya tiba-tiba kembali dingin kepadanya. Alvin tidak suka diabaikan. Alvin tidak suka diacukan. Tak pernah ada selama ini yang berani mengabaikan dan mengacukannya. Malam harinya Alvin sedang berdua di konternya bersama Denny sang adik. Tumben, gerbang si Faro ketutup. Dia keluar ya? Iya bang, Mas Faro pergi keluar kota, ada perlu katanya. Kok lo tahu? Iya, tadi kesini ngambil bajunya. Sama kasih nitip kunci rumah sama ibu. Kunci rumah? Kunci rumah siapa? Kunci rumahnya dia? Iya. Kenapa dititipin sama ibu? Mas Faro gak cuma asal nitip kunci sama ibu. Sebelum pamit, dia berpesan jika tadi dia mendapat firasat akan ada gempa,
Hujan lebat, badai yang lebih parah dari malam-malam sebelumnya. Dan Mas Faro melihat genangan air di kompleks kita. Makanya Mas Faro takut. Jika terjadi apa-apa, Mas Faro menyarankan mengungsi ke rumahnya. Yang bener aja, rumah kita emang deket bantaran kali. Ya tapi kenapa kita harus mengungsi ke rumah dia? Emang rumah dia gak kelelep juga? Ngaco. Ya positif thinking aja bang, rumah dia kan lebih tinggi. Ah, gue gak percaya. Duar. Waduh, baru aja Alvin menentang, suara petir tiba-tiba saja menggelegar. Mas, tutup aja kantornya. Mas udah malam, mau hujan lagi. Ya udah, tutup. Den, bantuin ibu pindahin barang-barang semuanya ke lantai 2. Ibu takut apa yang dikatakan Nak Faro beneran terjadi. Jaga-jaga aja. Iya bu. Di tengah malam, ketika Alvin sedang tidur, Alvin merasa ranjangnya bergoyang. Samar-samar Alvin mendengar suara ketukan. Lambat laun berubah menjadi teriakan. Vin, bangun cepat. Alvin, gempa. Apa? Seketika Alvin langsung berlari dan membuka pintu kamar, lalu semuanya keluar rumah dan berdiri di halaman. Begitu sampai halaman, air sungai meluap. Banjir mulai menggenangi selutut kaki. Semua warga panik berlarian, hendak mengungsi. Namun gempa masih terasa. Kilat terus menyambar. Bumi masih bergetar. Dan tiba-tiba, brak. Beberapa rumah ambruk. Bencana terjadi. Air hujan bertambah kencang. Sekencang teriakan dan tangisan warga. Semua berlarian, meminta pertolongan, dan berupaya menyelamatkan nyawa juga harta benda masing-masing. Banjir mulai naik sepinggang. Beberapa warga mulai berenang. Begitu juga keluarga Alvin. Hatinya bagai terpukul, tak percaya kata-kata Faro. Dan ini kesekian kalinya ucapan Alvaro terbukti. Alvin bingung, Alvin bimbang. Yang ia pikirkan saat ini adalah keselamatan keluarganya. Ternyata ini maksud Faro menitipkan kunci pada ibu. Iya bang, di antara rumah warga yang ambruk dan terkena banjir, hanya rumah Mas Faro dan rumah kita yang masih utuh. Hanya saja rumah kita tenggelam separuh. Rumah Mas Faro hanya selutut. Bu, sudah Bapak ambil kunci rumah anak Faro. Ayo sementara kita ngungsi di sana sambil mantau situasi rumah kita. Iya Pak, ayo kita semua ke sana. Alvin sekeluarga pun akhirnya bermalam di rumah Alvaro. Kali ini hati Alvin benar-benar terharu. Tak seharusnya dia menyikapi Faro seperti itu. Ternyata ramalan tak sepenuhnya buruk. Ramalan ada baiknya juga. Bisa menjadikan kita lebih waspada dan lebih berhati-hati. Dan atas kuasa Tuhan lewat petunjuk Faro, keluarganya kini selamat dan nyawa keluarganya sangat berharga. Alvin menyesal. Alvin merasa berhutang budi. Timbul keinginan dalam hatinya untuk mencoba menerimanya. Meski belum 100% cinta dalam hatinya kepada seorang laki-laki, namun dalam hati kecilnya, dia ingin berusaha membalas kebaikan Faro. Siapa tahu saja cinta akan tumbuh dengan sendirinya. Namun, meski begitu, Alvin belum tahu pasti kapan Alvaro kembali dari kota. 7 hari kemudian, Bu, ya, si Faro kapan bilang sama ibu balik dari kota? Waduh, gak tahu Vin. Yang pasti kalau dia pulang, ibu mau masak banyak buat makan malam bareng lagi. Ibu bersyukur ketemu Nak Faro dan ibu akan menganggap dia seperti anak ibu sendiri. Lagian dia kan udah gak punya orang tua, Vin. Tapi ibu harap kamu jangan iri dan jangan cemburu ya. Dia itu udah banyak berjasa sama keluarga kita. Enggak Bu, Alvin seneng malah. Nah, gitu dong. Ya udah ya Bu, Alvin berangkat kerja ya. Iya, semangat ya nak. Ya. Alvin pun berangkat ke Kerwas. Entah mengapa meski baru mengenal Alvaro, namun baru kali ini Alvin merasakan rindu yang benar-benar rindu terhadap seseorang. Dalam hatinya bertanya-tanya, apa iya Alvin jatuh cinta? Tak lama kemudian, Alvin sampai.
Seperti biasa, Alvin selalu melihat pemandangan duo homo yang semakin romantis itu. Alvin bagaikan obat nyamuk. Alvin merasa kesepian. Vin, lesu amat. Hari ini gajian loh. Nih, uang kamu. Thanks ya bang. Ya, kok masih manyun? Lagi bete aja bang. Biar gak bete, gimana kalau hari ini libur dulu sehari? Kita istirahat sambil jalan-jalan. Soalnya abang sama Topik mau keluar. Sekali-kali jalan-jalan. Abang jalan aja dah. Gue jaga keros aja biar tetap buka. Kan lumayan bang. Kamu gak apa-apa sendirian? Gak apa-apa bang. Ya udah, nanti bagi 2 aja penghasilan hari ini. Gampang bang. Ya udah, abang tinggal dulu ya. Kamu beneran gak ikut, Vin? Enggak mas, have fun dah. Ya udah, semangat ya Vin. Iya mas. Badrun dan Topik pun pergi meninggalkan Alvin yang galau sendirian. Untuk mengalihkan rasa galaunya, Alvin mendengarkan radio pelangi, sembari mengecek stok sampo dan pengkilat mobil. Dan ketika sedang sibuk mengecek, tiba-tiba saja sebuah mobil datang yang membuat Alvin seketika beranjak. Dan seorang cowok tampan yang sudah seminggu ini ia rindukan kini telah datang. Faroh. Alvin pun mendekati Alvaro yang membuat Alvaro terkejut dengan perubahan sikap Alvin yang begitu welcome kepadanya. Mobilku kotor. Oh, iya, gue cuci. Lo duduk manis aja, ucap Alvin menarik tangan Faro dan mendudukannya dengan manja di ruang tunggu. Sikap hangat Alvin membuat Faro penasaran, namun Faro masih enggan menanyakan. Dia hanya menatap Alvin yang semangat mencuci mobilnya. Faro yang penasaran beranjak dari tempat duduknya lalu menghampiri Alvin. Vin, ya, kelihatannya kamu seneng banget. Apa gara-gara cewek cantik kemarinan? Yang mana? Yang kamu rangkul mesra kemarinan? Oh, Sekar. Bini orang tuh. Bini orang? Iya, baru kawin 2 hari yang lalu. Jadi dia bukan cewek kamu? Bukanlah. Kenapa? Oh, gue ngerti. Lo cemburu ya? Sedikit. Gak usah sedikit. Banyak juga gak apa-apa. Lagi pula dia bukan jodoh gue. Jodoh gue kan elo, ucap Alvin yang seketika membuat Alvaro tersenyum. Jadi kamu percaya sama aku? Pluk. Ups. Faro tiba-tiba memeluk Alvin secara refleks. Sampai-sampai baju Faro terkena busa mobil. Sorry, ucap Faro seketika melepas pelukannya. Kok dilepas? Baju lo udah kadung basah tuh. Nih, gue basahin sekalian. Cur. Kamu ya. Alvin menyemprotkan air ke tubuh Faro. Tak hanya berebut keran air dan saling menyemprot, tapi juga perang busa. Tunggu. Alvin tiba-tiba menutup gerbang lalu menguncinya. Kok ditutup? Shh. Coba, ramal gue. Apa yang setelah ini gue lakukan? Apa? Ramal dong. Aku tahu. Dan semoga ini benar-benar terjadi. Apa? Coba ramal, ucap Alvin menyerahkan telapak tangannya. Kali ini aku tidak meramalmu dari tangan. Lalu, Faro menyentuhkan jempol kanannya di bibir Alvin. Lalu kemudian tangan kirinya menyentuh leher, bahu lalu turun ke punggung dan tiba-tiba menggerayangi bagian belakangnya. Dari garis bibir yang terbuka, juga dari bulu kudukmu yang berdiri, ditambah kaki yang terbuka, sudah dipastikan kamu akan menyerahkan kemurnian lelakimu untukku. Koreksi jika aku salah. Alvin tidak menjawab, dia hanya tersenyum, lalu tiba-tiba memencet tombol lift car dan menarik tangan Alvaro untuk segera masuk ke dalam mobilnya. Vin, kamu mau apa? Udah cepet masuk. Tapi Vin, apa gak bahaya? Gak bakal, percaya sama gue.
car lift pun perlahan naik. Vin, ini terlalu ekstrim. Gue mau hilangnya keperjakaan gue harus berkesan. Entah apa yang mereka lakukan di dalam mobil yang ada di atas lift, yang jelas dari luar hanya tampak sedikit guncangan dan telapak tangan yang berpegangan pada kaca mobil, menandakan adanya pertempuran nikmat di dalamnya. Sensasi bercinta di atas car lift pun membuat keduanya hilang kendali. Benar kata Bang Badrun ternyata. Kenapa? Enak. Dan sepertinya gue bakal pincang. Kenapa? Punya lo kegedean.